Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan atau PLP yang dilaksanakan di SMA swasta PAB 8 Saintis. Dalam rangkaian pendidikan keguruan, terdapat sebuah program pengenalan lapangan persekolahan atau PLP yang menjadi salah satu kewajiban mahasiswa keguruan. Dalam Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 pasal 1 butir 8 dijelaskan bahwasanya pengenalan lapangan persekolahan adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengolahan pendidikan di satuan pendidikan. Oleh karenanya, kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP perlu untuk dilaksanakan dan juga dimaksimalkan sehingga kedepannya para calon pendidik dapat mengetahui lingkungan yang akan dihadapi dan juga sebagai referensi dalam menyelenggarakan proses pengajaran dan pendidikan di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, PLP 1 ini dilakukan di sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis. Kemudian terdapat informasi umum sekolah, yaitu sumber daya manusia di sekolah. Terdapat 39 guru yang mengajar, sementara peserta didik terdiri dari 279 laki-laki dan 372 perempuan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Secara keseluruhan berjumlah 651 peserta didik. Kemudian sarana dan prasarana. Terdapat ruang kantor kepala sekolah, guru, dan juga tata usaha, ruang OSIS, kelas, koperasi, UKS, lab, komputer dan juga lab bahasa, musola, perpustakaan, kantin, pos satpam, lapangan, dan juga toilet. Kemudian terdapat prestasi sekolah. Berdasarkan informasi dan juga data yang diperoleh, diketahui bahwasanya sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis ini memiliki banyak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang telah dilampirkan dengan jelas di laporan PLP 1. Kemudian dari hasil pengamatan mengenai karakter umum peserta didik, yaitu dari hasil pengamatan diketahui bahwasanya peserta didik di sekolah tersebut sudah merasa nyaman dengan lingkungannya, baik itu dengan teman sebaya ataupun guru yang mengajar di dalam kelas. Peserta didik tidak terlalu mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap peserta didik berkeinginan dan juga berusaha menjadi seseorang yang peduli dan juga saling tolong-menolong kepada sesama. Setiap peserta didik tertib dalam melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah, seperti upacara ataupun kegiatan lainnya. Sikap sopan santun juga ditunjukkan oleh peserta didik di sekolah tersebut, yaitu dengan tidak segannya untuk saling bertegur sapa, baik dengan sesama teman sebaya ataupun dengan guru. Kemudian terdapat struktur organisasi dan juga tata kerja sekolah, yaitu komite sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, unit perpustakaan, tata usaha, kemudian terdapat WKUR kurikulum, WKUR kesiswaan, WKUR prasarana dan juga WKUR humas, kemudian terdapat juga guru, siswa dan juga masyarakat. Kemudian terdapat beberapa peraturan dan juga tata tertib sekolah. Yang pertama yaitu telah berada di sekolah 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kemudian yang kedua yaitu mengenakan seragam atau pakaian dinas yang telah ditentukan berdasarkan jenjang hari. Kemudian yang ketiga yaitu siswa atau siswi yang mengikuti pelajaran olahraga wajib mengenakan kaos olahraga. Kemudian yang keempat yaitu membawa buku-buku pelajaran sesuai mata pelajaran yang telah ditetapkan pada masing-masing kelas. Kemudian yang kelima yaitu menjaga ketertiban kelas dan lingkungan sekolah. Yang keenam, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru mata pelajaran. Yang ketujuh, berkoordinasi satu sama lain. Yang kedelapan, siswa yang tidak mengindahkan atau melanggar aturan tersebut maka akan diambil tindakan tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan yaitu bagi siswa atau siswi yang sengaja atau selalu berusaha melakukan pelanggaran,
maka akan dilakukan tindakan berupa pemanggilan orang tua, memindahkan ke sekolah lain dengan hormat, memberhentikan dengan tidak hormat, dan juga menindaklanjuti pada lembaga yang berwenang. Kemudian dari hasil pengamatan mengenai kegiatan seremonial formal di sekolah, yaitu yang dilakukan oleh SMA swasta PAB 8 Saintis ini adalah upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari besar seperti Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, upacara Hari Pendidikan Nasional, dan hari besar lainnya. Kegiatan upacara bendera yang rutin dilakukan setiap hari Senin akan dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, staf guru dan juga pegawai, serta seluruh peserta didik di SMA swasta PAB 8 Saintis. Kemudian hasil observasi dan juga pengamatan mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis ini, yaitu yang pertama Paskibra dan Pramuka, kemudian ada Rohis atau Rohani Islam, tenis meja, basket, futsal, dan juga tari. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hasil observasi atau pengamatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Poin pertama yaitu setiap guru memasuki kelas, siswa dan guru selalu memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Kemudian poin yang kedua yaitu membiasakan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan juga santun pada setiap orang yang berada di lingkungan SMA swasta PAB 8 Saintis. Poin ketiga yaitu melakukan kegiatan upacara bendera setiap pagi di hari Senin yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa dan juga sikap nasionalisme bagi seluruh warga sekolah. Kemudian hasil pengamatan mengenai refleksi yang dilakukan, yaitu dapat diketahui bahwasanya jenis refleksi yang dilakukan dalam pembelajaran beragam, mulai dari yang dilakukan dalam jangka waktu per semester seperti adanya ujian semester yang dilakukan tiap selesai satu semester, ujian tengah semester yang dilakukan tiap pertengahan semester, dan ada pula bentuk tanya jawab untuk menilai kemampuan siswa dalam pemahaman pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik yang baru saja dilaksanakan maupun yang telah 1 minggu berlalu. Kemudian kesimpulan mengenai hasil pengamatan dan juga observasi yang dilakukan, yaitu SMA swasta PAB 8 Saintis merupakan satuan lembaga pendidikan yang sudah cukup bagus dan juga sesuai dengan peraturan lingkungan persekolahan yang baik dan juga benar. Dengan semua kebiasaan yang sedang dibudayakan atau sudah membudaya diharapkan dapat mencetak dan juga membentuk siswa ataupun siswi yang mampu bersaing baik tingkat nasional ataupun internasional dan menghasilkan peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bermoral serta bertanggung jawab sesuai dengan visi dari sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis ini. Penilaian ini dilakukan secara umum dari kegiatan observasi dan atau pengamatan secara langsung di sekolah tersebut. Kemudian terdapat beberapa dokumentasi yang dilakukan oleh penulis atau saya sendiri mengenai seperti denah sekolah di SMA swasta PAB 8 Saintis. Kemudian terdapat dokumentasi mengenai ruang kepala sekolah, ruang guru, piala prestasi sekolah, kemudian juga ada laboratorium komputer dan bahasa, lapangan sekolah, kantin, kemudian ada pos satpam, kemudian dokumentasi saat guru sedang mengajar, dan juga dokumentasi terakhir yaitu foto bersama kepala sekolah dan juga guru pamong saat pemberian cenderamata dari kelompok PLPH. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.